Perjanjian Roem-Royen merupakan salah satu langkah penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Perjanjian Roem-Royen adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1849 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian ini merupakan salah satu rangkaian perjanjian yang dilakukan Indonesia setelah Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Roem dari Indonesia dan Herman van Rooyen Belanda. Isi perjanjian ini lebih merupakan pernyataan kesediaan berdamai antara kedua belah pihak. Delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Roem sebagai ketua, Sastro Mijoyo sebagai wakil ketua. Anggota-anggotanya adalah Dr. Juanda, Prof. Melotohari disertai 5 orang penasihat. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Roem dengan anggota-anggotanya Mr. Nesblom, Mr. Jascob, Dr. van der Velde, dan 4 orang penasihat. Perundingan dimulai pada 14 April 1949 yang dilakukan oleh Mr. Roem Indonesia dengan danapan Belanda dengan mediator Merke Chahran, anggota UNCI dari AS. Perundingan ini dilakukan di Hotel Des Indes, Hotel Duta Merlin, Jakarta sekarang. Perundingan berlarut-larut dan sempat terhenti sampai 1 Mei 1949 karena terjadinya perbedaan pendapat yang tajam. Pemerintah Belanda menghendaki agar RI menghentikan gerakan gerilya oleh pejuangnya, bersedia menghindari kompresi meja bundar KMB dan bersedia bekerja sama menciptakan keamanan dan ketertiban. Barulah pemerintah dan pemimpin rakyat Indonesia yang ditahan Belanda dibebaskan. Karena perundingan berjalan sangat lamban, bahkan hampir mengalami jalan buntu, pada 24 April 1949 Dr. Muhammad Hatta datang ke Jakarta. Pihak rakyat Indonesia menempuh cara lain, yakni mengadakan perundingan informal dan langsung dengan pihak Belanda disaksikan merencanakan. Pada 25 April 1949 diadakan pertemuan informal pertama antara Dr. Hatta dengan ketua delegasi Belanda, Dr. van Rooyen. Hasil pertemuan ini tidak diumumkan, namun Wakil Presiden Hatta menyatakan bahwa pertemuan informal itu untuk membantu memberikan penjelasan kepada delegasi Belanda. Anggota UNCI dari AS Merle Chahran mendesak Indonesia agar dapat menerima usulan Belanda dengan kompensasi bantuan ekonomi setelah pengakuan kedaulatan. Tetapi sebaliknya mengancam untuk tidak memberi bantuan apapun kepada Indonesia apabila pihak rakyat Indonesia tidak bisa melanjutkan perundingan. Selanjutnya, masing-masing pihak mengeluarkan pernyataan. Persetujuan ini sebenarnya hanya berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang masing-masing menyetujui pernyataan pihak lainnya. Isi pernyataan ini ditandatangani pada 7 Mei 1949 oleh Ketua Perwakilan kedua negara, yaitu Roem dan Dr. van Rooyen. Oleh karena itu terkenal dengan sebutan Roem-Royen Statements. Berikut bunyi Statements Roem-Royen. 1. Sesuai dengan resolusi DKP PBB, Indonesia menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama mengembalikan dan menjaga keamanan dan ketertiban. 3. Turut serta dalam kompresi meja bundar KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dengan tidak mungkin. Sekian sejarah tentang perjanjian Roem-Royen.